Baik, selamat pagi Rere, Olive, dan Ensen. Jumpa lagi hari ini dengan Mister ya. Kita kembali dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan belajar hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus ya. Hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus. Apa kabar ya? Apa kabar Rere, Olive, dan Ensen di rumah? Semoga Mister menjumpai Rere, Olive, dan Ensen di rumah dalam keadaan sehat, juga keluarga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita belajar hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus. Hidup bersama ini ya, dalam kehidupan bersama itu kadang-kadang terjadi percekcokan, terjadi perkelahian, terjadi kesalahpahaman. Tetapi diharapkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, diharapkan sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita mampu untuk membawa kedamaian di dalam kelompok kita masing-masing atau di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Nah, kita sebelum memulai pembelajaran kita, sebelum melanjutkannya, kita terlebih dahulu sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami. Kiranya dengan Roh Kudus yang kami terima dapat membaharui hidup kami, mengubah sikap dan perbuatan kami menjadi lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita lihat di halaman 32 ya. Kita lihat di buku kita halaman 32. Mister berharap Rere, Olive, dan Ensen juga sambil memegang bukunya ya ketika nonton video pembelajaran ini ya. Kalau misalnya belum mengambil bukunya, silahkan diambil terlebih dahulu, di pause dulu videonya, baru kemudian melanjutkan lagi. Nah, kita lihat di halaman 32. Di situ ada gambar, di atasnya ada 5 orang dengan identitas yang berbeda. Dari penampilannya kita sudah tahu bahwa ini pasti tokoh-tokoh agama. Kita lihat di situ yaitu ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Ya, kita lihat di situ. Tetapi mereka hidup bersama. Coba lihat raut muka mereka, mereka tersenyum. Artinya mereka mengalami yang namanya kedamaian di dalam hidup bersama walaupun mereka berbeda. Ya, walaupun mereka berbeda. Kita lihat halaman 32 ya. Roh Kudus yang turun atas para rasul pada waktu Pentakosta membawa pembaruan hidup. Ya, membawa pembaruan hidup. Bagi orang Kristen, Roh Kudus yang sama menginspirasi kita untuk membangun perdamaian dan menyelesaikan konflik secara damai. Nah, ya, bagi kita yang orang Kristen, dengan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, membawa kita untuk menyikapi berbagai persoalan, berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan rasa damai. Ya, menyelesaikan semua masalah itu dengan damai, dengan hati yang tenang. Jika kita misalnya berantem sama teman, kita dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita mampu membawa kedamaian, mampu membawa maaf untuk orang lain. Ya. Selain itu, Roh Kudus yang sama juga membantu kita bekerja sama dengan orang lain. Ya, walaupun orang-orang lain itu berbeda dengan kita, ya, orang lain itu berbeda dengan kita dalam hal identitas misalnya, dalam hal suku, bangsa, agama misalnya. Kita mampu bekerja dengan mereka walaupun kita berbeda misal identitas, agama berbeda, suku berbeda, mungkin juga bahasa juga mungkin berbeda. Tetapi Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang kita terima itu memampukan kita untuk hidup bersama dengan orang lain secara damai, mampu bekerja sama dengan orang lain. Ya, sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang anak Tuhan, kita diharapkan dapat menciptakan kedamaian di rumah, ya, di rumah kita, lalu di sekolah, di masyarakat kita, dimanapun kita berada, harus membawa kedamaian. Ya, kita lihat di halaman 33, di situ ada permainan ya, anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak yang sedang bermain, gambar pertama ya. Anak-anak yang sedang bermain di situ, mereka tidak
membeda-bedakan satu dengan yang lain. Oh, kamu agama Kristen, oh kamu agama Hindu, kamu Buddha, kamu Muslim. Kita nggak boleh bermain loh, kita harus berpisah. Enggak. Mereka tidak mempermasalahkan agama, tapi mereka bersama-sama untuk bermain. Ya, kita lihat di situ. Lalu dilihat ke gambar nomor 2. Bagaimana mengadakan yang namanya silaturahmi, artinya kunjungan. Misalnya ada hari raya dari agama tertentu, kita pergi mengucapkan salam. Tapi untuk saat ini karena corona kita belum diizinkan untuk tatap muka atau kunjungan dari rumah ke rumah. Kita hanya disarankan untuk mengucapkannya secara virtual, misalnya melalui WA, bisa lewat telepon, ya, bisa melalui video call. Ya. Banyak media sekarang untuk berjumpa, untuk menghindari kita kontak langsung, ya, kontak secara fisik, ya, untuk menghindari penyebaran virus corona. Nah, itu dia, kita mengharapkan bahwa dengan Roh Kudus yang hadir dalam diri kita, kita diharapkan untuk apa? Untuk jangan melihat perbedaan sebagai hal untuk tidak menyatukan kita, tetapi kita melihat bahwa perbedaan itu harus menyatukan. Coba kalian lihat, ya, bunga di padang, ya, coba lihat bunga di taman. Kalau hanya satu warna itu nggak indah, ya, nggak akan indah. Dia harus ada bermacam-macam warna baru indah, ya. Bunga di taman seperti itu. Banyak perbedaan, ada perbedaan yang membawa keindahan. Nah, karena berbeda itu, maka kita tidak boleh saling menjelekkan. Oh, agama ini jelek, agama suku ini jelek, nggak boleh. Kita harus tetap menghargai perbedaan itu. Dengan Roh Kudus yang kita terima, kita membawa kedamaian kepada orang lain. Kita juga mampu bekerja sama dengan orang lainnya. Nah, rere, olive, dan ensen kita lihat di halaman 34. Ya, di situ ada 2 bacaan. Nanti kita akan baca bacaan yang pertama, garam dan terang dunia. Bacaan yang kedua nanti Mister akan menyuguhkan sebuah video di mana Tuhan Yesus disalibkan. Sebelum kita membaca itu, kita coba lihat keterangan di atasnya, ya. Setiap orang yang mengharapkan sebuah masyarakat yang aman dan damai, ya, semua orang. Tidak ada masyarakat yang mau lingkungannya itu kacau. Dia pasti mau supaya lingkungannya itu aman dan damai. Nah, Tuhan Yesus mengharapkan setiap muridnya dapat menjadi saksi dan pelaku perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Nah, Tuhan Yesus meminta kita sebagai pengikutnya agar menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Ya, kalau menjadi garam itu kan menjadi penyedap rasa. Ya kan, kalau nggak ada garam nggak enak makanannya. Nah, kita harusnya menjadi penyedap. Ya, kita harus menjadi orang yang mampu membawa suasana kegembiraan di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Ya, lalu kita juga harus menjadi terang, di mana dengan terang kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Kalau misalnya dalam kegelapan, pasti kita tidak bisa melihat segala sesuatu itu dengan jelas. Ya, justru kita harus menjadi terang. Artinya seperti ini, rere, olive, dan ensen. Ketika kita menjadi terang, ya, kita mampu mendamaikan. Mungkin ada orang yang lagi berkelahi, berantem, ya, teman kita yang berantem, kita membawa terang untuk mereka, mendamaikan mereka. Ya, kita baca sama-sama garam dan terang dunia dalam Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki lian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini dia terang dan garam dunia, ya, garam dan terang dunia. Mister sudah jelaskan tadi arti dari
garam, dan terang dunia. Nah, berikut ini Mister mengajak Rere, Olive, dan Ensen untuk menonton video Tuhan Yesus disalibkan. Nah, setelah nonton video ini, Mister minta Rere, Olive, dan Ensen untuk mengerjakan latihan soal di halaman 35, dan nanti ada latihan soal lainnya. Ini tugas yang pertama. Nah, sebelum mengerjakan tugas itu, mari kita tonton video berikut ini. Selamat menonton. Nah. Tell us, is it against our law for us to pay taxes to the Roman Emperor or not? Show me a silver coin. Jesus, speak to us. Whose face and name are these on it? Caesar! Then give to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Get back! You! Get away! Make room! Get out! You! Out of the way! Why do you torment him so? Leave him! He is the Messiah! He has done nothing wrong! Cut the ropes! You carry it! Go on, move! Move!
This is no ordinary mystic's garment. Here, let go! No, don't tear it! I tell you what! Let's play for this! Get on with it! Forgive them, Father, for they don't know what they're doing. Show us one of your miracles. Save yourself if you are the king of the Jews. He has saved others. Let him save himself. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Don't you fear God? We received the same sentence he did, but he has done no wrong. Remember me, Jesus. When you come as king, I promise you. Today you will be in paradise with me. Into your hands I commit my spirit. I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, he will live. Nah, Rere, Olive, dan Ensen, kita sudah melihat video tadi di mana Tuhan Yesus disalibkan. Coba kita lihat, Tuhan Yesus disalibkan itu untuk menebus dosa-dosa kita, membawa perdamaian bagi kita. Perdamaian dengan siapa? Perdamaian kita dengan Tuhan. Bahwa kita sudah berdosa
kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang salah, yang berdosa. Nah, kita didamaikan oleh Tuhan kita didamaikan oleh Tuhan Yesus dengan Allah Bapa di surga, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bersih dari dosa. Ya. Nah, kita lihat di halaman 36, ya, di halaman 36 di situ ada gambar orang yang sedang berdoa. Kalau misalnya ada orang sedang berdoa, sikap kita apa? Nah, Mister minta Rere, Olive, dan Ensen untuk mengisi di situ, misalnya atau ikut berdoa, ataukah hening, ataukah mau ribut, ya, menciptakan keributan. Ya. Di halaman 36 di gambar kedua juga ada gambar orang yang lagi banjir. Apa sikap kita? Mungkinkah kita membantu atau kita acuh tak acuh, kita lewat begitu saja? Biarlah, ini kan penderitaan mereka. Itu Mister minta Rere, Olive, dan Ensen untuk mengisi sikap apa yang mau kita buat dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan atau seperti yang digambar itu. Nah, selanjutnya Mister minta Rere, Olive, dan Ensen untuk membuat sebuah doa supaya kita itu membawa damai, membawa rasa aman dan tentram di dalam kehidupan dengan orang lain, dengan teman-teman kita, di dalam keluarga kita juga, ya, di dalam kelompok-kelompok kita, ya, membawa kedamaian. Kita Mister minta Rere, Olive, dan Ensen untuk menuliskan sebuah doa, memohon kepada Tuhan supaya kita itu menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa terang untuk orang lain, ya, pembawa tentram, kehidupan yang tentram dengan orang lain. Nah, selanjutnya Mister minta juga di halaman 38 itu ada evaluasi. Mister minta juga Rere, Olive, dan Ensen mengerjakan evaluasi ini dan dikirimkan ke Mister. Nah, itu saja penjelasan hari ini. Ya, itu saja penjelasan pelajaran hari ini, pelajaran 16. Mister berharap Rere, Olive, Ensen bisa memahami pelajaran hari ini sehingga bisa juga mengerjakan latihan soal, dan harapan yang paling besar adalah dengan mendengarkan penjelasan Mister hari ini, Rere, Ensen, dan Olive mampu untuk membawa damai, mampu untuk membawa ketentraman, mampu untuk membawa sukacita di dalam keluarga kita, di dalam diri kita sendiri, dan juga di dalam kehidupan dengan teman-teman kita di mana saja kita berada. Oke? Demikian aja pelajaran hari ini. Terima kasih untuk Olive, Ensen, dan Rere yang sudah mendengarkan penjelasan Mister. Mister tetap tunggu tugasnya hari ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas dikirim ke Mister ya. Oke, demikian saja pelajaran hari ini. Selamat pagi dan salam sehat, nak.